Adegan penyiksaan yang kejam dan tak manusiawi ini ternyata pernah terjadi dalam sejarah. Itu juga sejarah tergelap yang ingin disembunyikan Jepang. Ini adalah pulau neraka paling terkenal di Jepang, Pulau Hashima. Karena dari luar terlihat seperti kapal perang. Tapi namanya, Pulau Neraka. Total luasnya hanya 0,063 km persegi. Tapi telah berkumpul ribuan orang. Orang-orang ke sini. Ada pekerja China dan Korea ditangkap. Dan juga orang biasa yang tertipu ke pulau ini. Tapi siapapun itu. Ketika ke pulau ini akan dibagi menjadi wanita dan pria. Wanita dibawa ke rumah bordil. Bahkan anak kecil juga tak abaikan. Sedangkan pria itu dibawa ke sumur minyak sangat dalam sehingga tak bisa melihat dasarnya. Sumur minyak mendalam hingga beberapa ribu meter. Ditambang yang penuh dengan gas batu bara dan batu yang jatuh. Dalam lingkungan suhu tinggi hingga 45 derajat. Mereka dipaksa bekerja sepanjang hari bahkan pada malam hari. Nasi tak cukup untuk makan. Tetapi diperlakukan dengan kejam. Hanya berhenti kerja sejenak. Orang Jepang akan mengayunkan cambuk. Anak laki-laki ini mencoba menggali dinding biji di depannya. Tetapi sayangnya dia menabrak gas batu bara. Karena hidupnya, dia hanya bisa keluar dari sana. Tapi orang Jepang itu tak manusiawi. Memukul orang tanpa tanya alasan. Lalu paksa dia kembali ke tambang. Anak laki-laki itu tak berani melawan. Sangat cepat gas bocor menyebabkan getaran besar. Anak itu terkubur hidup-hidup di terowongan yang dalam. Setiap hari ada banyak orang mati di pulau ini. 3 pemuda berencana melarikan diri dari sini. Setiap orang membawa kayu gelondongan di belakang punggungnya. Asalkan aman untuk pergi ke laut. Akan mengandalkan daya angkat kayu gelondongan itu. Mengikuti pantai dan hanyut ke daratan. Tanpa diduga, tak lama setelah pergi. Salah satu di antaranya ditemukan. Ada cahaya yang menyinarinya. 2 lainnya bersembunyi di kegelapan dan tak berani berbicara. Hanya bisa melihat rekan terbunuh. Sangat sulit untuk sampai ke laut. Mereka berdua berusaha untuk berenang. Tapi saat ini, sebuah kapal bergegas ke depan. Mereka dipaksa ke bagian bawah kapal. Melihat perjuangan putus asa mereka. Orang Jepang di atas kapal sangat senang. Seperti sedang tonton drama. Tak lama kemudian, mereka telah menjadi 2 mayat yang dingin. Diseret ke pantai. Lalu, sekelompok orang lain yang tak mengetahui situasinya naik perahu ke pulau ini. Leader Lee dari jazz band adalah salah satunya. Dia mencurahkan seluruh hati dan energinya. Mengambil surat rekomendasi dari polisi. Bawa anak perempuan dan band musik ke kapal. Berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang di pulau ini. Tetapi kapalnya belum tiba. Tentara Jepang yang telah lama ditunggu-tunggu telah mengayunkan cambuk mereka. Pukul terus-menerus orang-orang di kapal. Kemudian bawa pergi semua wanita di kapal. Mereka dilucuti pakaiannya nunggu orang Jepang memeriksa. Bahkan seorang gadis kecil pun tak bisa melewatkannya. Malnyeon dengan sakit berbaring di batu ranjang. 2 kakinya dipisahkan oleh dokter. Orang-orang Jepang yang berdiri di sampingnya menunjukkan wajah sangat jijik. Para wanita ini akan segera menjadi mainan mereka. Di sini, pria juga dibawa ke tanah kosong untuk melakukan inspeksi. Pemimpin Lee masih belum ngerti apa yang sedang terjadi. Jelas datang ke sini untuk menghasilkan uang. Tetapi di sini jauh berbeda dari imajinasi mereka. Sangat cepat, orang Jepang mulai memeriksa mereka. Lepaskan pakaian, potong rambut, buang bedak detoks. Setelah selesai memeriksa, wanita dibawa ke bordil. Sedangkan pria dibawa ke tempat tinggal pekerja. 5-6 orang dalam sekamar yang kecil. Tanah yang terendam air. Makanan penuh kecoa. Tapi mereka tak berani mengeluh setengah kalimat. Setelah selesai makan, mulai mengubur kepala dalam pekerjaan lagi. Lingkungan kerja di tambang sangat buruk. Setiap hari ada banyak hal terjadi. Kematian telah menjadi begitu biasa saja. Sedangkan kehidupan wanita juga sangat menyedihkan. Pada malam, mereka harus riasan mencolok. Dipaksa minum alkohol untuk menghibur orang Jepang. Anak perempuan pemimpin Lee dan Malnyeon juga di dalamnya. Lihat wajahnya yang gemetar, takut dan menangis. Malnyeon lihat gadis kecil itu menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat untuk tak memprotes. Kemudian orang Jepang meletakkan tangan mereka di belakang lehernya. Dia menutup matanya. Paksa dirinya harus tenang. Dia tahu, hanya saja tindakan yang tak memuaskan mereka. Kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya.
Saat ini orang Jepang membuka sebuah lagu. Gadis kecil Sohee itu tiba-tiba menjadi tertarik. Berdiri di atas panggung dan mulai tampil. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa lagu ini dinyanyikan olehnya. Selain itu, dia bisa menari mengikuti musik untuk membuat orang Jepang bahagia. Untungnya, gadis kecil itu berhasil. Dan akhirnya membantu ayahnya dan bandnya keluar dari tambang biji. Pergi ke warung minum untuk tampil bagi orang Jepang. Melihat putrinya berdiri di sebelah orang Jepang. Pemimpinnya mengatupkan giginya. Dan memaksakan senyum. Tidak peduli apa. Dia tidak bisa meninggalkan kehidupan putrinya dan anggota band lainnya. Begitu saja, orang Jepang di pulau itu makan dan menari sepanjang malam. Sementara pekerja negara lain ditambang. Bekerja keras dengan keringat dan air mata. Sampai penampilan pria ini baru mengubah situasinya. Pria ini adalah agen tingkat tinggi Korea. Tetapi dibawa ke ladang minyak. Jepang akan segera dikalahkan. Mo Yang menerima perintah penyergapan di pulau kecil ini. Menyelamatkan orang yang dicalonkan presiden yang ditangkap di sini, Tuan Yun. Dia adalah orang yang paling dipercaya di sini. Setelah terhubung dengannya, Mo Yang sudah bertemu dengan pemimpin Lee. Dengan syarat dia dan putrinya akan keluar dari sini. Ingin dia memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di warung. Untuk mencuri kunci telegraf. Sedangkan dia akan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan luar. Namun saat Mo Yang hendak meninggalkan kantor pos, dia menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Ternyata, Pak Yun telah berkhianat. Dan berkonspirasi dengan Jepang. Dirankas di kantor pos. Telah mencatat upah pekerja Korea. Tapi Mo Yang sudah menemukan. Setengah dari upah warga akan jatuh ke tangan Yun. Dan setengah lainnya akan pindah ke orang Jepang. Bahkan uang bantuan orang mati juga masuk ke rekeningnya. Tidak ada yang pernah melarikan diri di pulau itu sebelumnya. Alasannya adalah Yun di balik manipulasinya. Dia menyemangati semua orang untuk melarikan diri. Tetapi dia memberitahu orang Jepang berita ini. Dia mengaku sebagai pemimpin para pekerja. Tetapi sebenarnya adalah mata-mata dari tentara Jepang. Tidak lama kemudiannya, militer AS menjatuhkan bom jenis baru di Hiroshima. Berita menyebar ke pulau. Orang Jepang tahu mereka akan kalah perang. Untuk menyembunyikan kejahatannya, mereka memutuskan untuk mengubur hidup semua pekerja. Menghancurkan semua bukti dan saksi. Pada malam, ketika mendengar berita itu, Yun mulai mencuci otak semua orang. Mo Yang berdiri dan memberitahu penjahatannya. Dan katakan kepada semua orang bahwa tentara Amerika telah mengambil wilayah Okinawa. Tentara Jepang akan dikalahkan. Jadi mereka mau mengubur semua orang di pulau. Jika memasuki tambang besok, itu berarti menempuh jalan kematian. Pada saat ini, pemimpin Lee juga mengambil buku itu untuk bersaksi. Di sana juga ada banyak orang lain. Juga sudah langsung melihat Yun membunuh sahabat mereka. Tidak ada yang percaya padanya. Tiba-tiba dia menjadi musuh semua orang. Dia menangani pengkhianat ini di depan semua orang. Lalu dia menyarankan semua orang melarikan diri bersama. Hanya perlu tangkap saja kapal yang berlabuh di dermaga. Akan dapat kesempatan berhasil. Jika tidak ingin mati, mereka dapat mempertaruhkan hidupnya kali ini. Saat ini, ada anak laki-laki sudah mendukung rencananya. Lihat begitu, semua orang sudah ikutinya. Sesuai dengan rencana Mo Yang. Setelah membagi kelompok, mulailah mengungsi keluar dengan tertib. Tak disangka, di tengah jalan, ditemukan oleh tentara Jepang. Setelah suar ditembakkan, semua buronan ditemukan. Semua orang jadi panik. Berlomba memanjat badan tangga besi yang diletakkan di luar tembok. Tetapi semakin cepat mereka terburu-buru, semakin mengacaukannya. Tentara Jepang mulai menembak. Beberapa orang tertembak. Beberapa orang terus menghindari peluru, lalu mereka kehilangan tangan dan jatuh ke laut. Dengan cepat tangga besi tidak bisa tahan lagi sehingga sudah patah. Tentara Jepang terus menyerang. Dan bersumpah untuk membunuh semua orang. Pada saat ini, pemimpin berusaha mengangkat tangga besi. Lihat begitu orang-orang yang melarikan diri juga datang untuk membantunya. Dengan upaya semua orang, tangga besi telah didirikan di dinding. Mereka melompat ke laut dan naik ke kapal. Akhirnya para penyintas yang beruntung sedang dalam perjalanan kembali ke rumah. Di dunia pra-modern, Pulau Hashima adalah daerah pertambangan utama Jepang. Tapi pulau yang dianggap sebagai kebanggaan negara ini adalah mimpi buruk bagi banyak orang Cina dan Korea.
Di akhir film, semua orang yang berdiri di kapal menyaksikan bom atom yang dijatuhkan, mengakhiri semua kehidupan di pulau neraka itu. 今天的故事就到此结束，喜欢的话记得多多评论点赞哦，我们下期再见。